Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emu Hamida Sana dengan NIM 63030210101. Di sini saya akan mempresentasikan dan memaparkan materi tentang choice income. Di video pembelajaran ini mencakup pengertian dari just in time itu sendiri, kemudian ada konsep dasar sistem just in time, manfaat just in time, kemudian ada persyaratan dalam penerapan sistem just in time, strategi, hubungan antara just in time dan total quality management, kemudian ada keuntungan dari just in time, dan sistem just in time penting bagi perusahaan. Just in time merupakan filosofi pemfakturan yang memiliki implikasi penting dalam manajemen biaya. Ide dasar just in time sangat sederhana, yaitu produksi hanya apabila ada permintaan atau pull system, atau dengan kata lain hanya memproduksi sesuatu yang diminta dan hanya sebesar kualitas yang diminta. Filosofi just in time digunakan pertama kali oleh Toyota dan kemudian diadopsi oleh banyak perusahaan manufaktur di Jepang. Just in time, sasaran utamanya adalah meningkatkan produktivitas sistem produksi atau operasi dengan cara menghilangkan semua kegiatan yang tidak menambah nilai bagi suatu produk. Karena just in time merupakan suatu filosofi manajemen operasi yang berusaha untuk menghilangkan pemborosan pada semua aspek dari kegiatan-kegiatan produksi perusahaan. Kemudian konsep dasar sistem just in time. Sistem produksi just in time pada awalnya dikembangkan dan dipromosikan oleh Toyota Motor Corporation di Jepang. Strategi ini kemudian banyak diadopsi oleh banyak perusahaan Jepang, terutama setelah terjadinya krisis minyak dunia pada tahun 1973. Tujuan utama dari diterapkannya sistem produksi just in time ini adalah mengurangi ongkos produksi dan meningkatkan produktivitas total industri secara keseluruhan dengan cara menghilangkan pemborosan secara terus-menerus. Sasaran dari strategi produksi just in time adalah reduksi biaya dan meningkatkan arus perputaran modal dengan jalan menghilangkan setiap pemborosan dalam sistem industri. Just in time harus dipandang sebagai suatu yang lebih luas daripada sekedar suatu program pengendalian inventory. Ada 8 kunci utama pelaksanaan just in time pada kegiatan industri. Yang pertama, menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan pelanggan. Sistem just in time biasanya menghasilkan produksi sesuai dengan pesanan pelanggan dengan sistem produksi tarik atau pull system yang dibantu dengan menggunakan kartu Kanban. Kemudian yang kedua, memproduksi dalam jumlah kecil atau small lot size. Ciri khas lain memproduksi dalam jumlah kecil sesuai dengan permintaan pelanggan akan menghemat biaya dan sumber daya selain menghilangkan persediaan barang dalam proses yang merupakan sejenis pemborosan yang dapat dihindari dengan menggunakan penjadwalan proses produksi. Selain itu juga menggunakan pola produksi campur merata, yaitu memproduksi bermacam-macam dalam satu lini produksi. Kemudian yang ketiga, menghilangkan pemborosan. Untuk menghindari pemborosan pada persediaan, pembelian, dan penjadwalan dengan menggunakan sistem kartu Kanban yang mendukung sistem produksi tarik atau pull system. Kemudian yang keempat, memperbaiki aliran produksi. Penataan produksi dilakukan dengan berpedoman pada 5 disiplin di tempat kerja, yaitu seiri atau pemilahan, kemudian ada seiton atau penataan, kemudian ada seiso atau pembersihan, seiketsu atau pemantapan atau perawatan, kemudian terakhir seiketsu atau pembiasaan. Kemudian yang kelima, menyempurnakan kualitas produk. Salah satunya untuk menyempurnakan kualitas produk dengan melihat prinsip manajemen, yaitu memelihara pengendalian proses dan membuat semua orang bertanggung jawab terhadap tercapainya mutu, meningkatkan pandangan manajemen terhadap mutu, terpenuhinya pengendalian mutu produk dengan tegas, memberikan wewenang kepada karyawan untuk mengadakan pengendalian mutu produk, menghendaki koreksi terhadap produk cacat oleh karyawan, tercapainya inspeksi 100% terhadap mutu produk, dan tercapai komitmen terhadap pengendalian mutu jangka panjang. Kemudian yang keenam, orang-orang yang tanggap. Penerapan sistem just in time ini tidak lagi menggunakan pilar keuangan, pemasaran atau sumber daya manusia,
tapi menggunakan lintas fungsi atau lintas disiplin, sehingga seluruh karyawan harus menguasai seluruh bidang dalam perusahaan sesuai dengan jenjang dan kedudukannya, dan kesalahan dalam proses selalu ditandai dengan menyalanya lampu andon dan proses dihentikan, dan seluruh karyawan terfokus pada perbaikan yang terkenal dengan istilah Jidoka, yaitu semua karyawan bertanggung jawab terhadap tercapainya produk yang baik dan mencegah terjadinya kesalahan. Kemudian yang ketujuh, menghilangkan ketidakpastian. Untuk menghilangkan ketidakpastian dengan pemasok dengan cara menjalin hubungan abadi dan memiliki satu pemasok yang lokasinya berdekatan dengan perusahaan yang masih kerabat dengan pemilik perusahaan. Sedang dalam proses produksi dengan cara menerapkan sistem produksi tarik dengan bantuan kartu Kanban dan produksi campur merata. Kemudian yang terakhir ada penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Karakteristik pemeliharaan dengan berpegang pada kontrak jangka panjang, memperbaiki mutu, fleksibilitas dalam mengadakan pesanan barang, pemesanan dalam jumlah kecil yang dilakukan berkali-kali, mengadakan perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Just in time memiliki 7 manfaat. Yang pertama, mengurangi ruangan gudang untuk penyimpanan barang. Kemudian yang kedua, mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal produksi. Yang ketiga, mengurangi pemborosan barang rusak dan cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Dan yang keempat, menggunakan mesin dan fasilitas secara baik. Kemudian menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pemasok, layout pabrik yang lebih baik, dan yang terakhir, pengendalian kualitas dalam proses. Persyaratan-persyaratan just in time yang harus dipenuhi dalam penerapan just in time. Yang pertama, organisasi pabrik dengan sistem just in time berusaha untuk mengatur layout berdasarkan produk. Semua proses yang diperlukan untuk membuat produk tertentu diletakkan dalam satu lokasi. Kemudian yang kedua, pelatihan atau tim atau keterampilan. Just in time memerlukan tambahan pelatihan yang lebih banyak bila dibandingkan dengan sistem tradisional. Kemudian yang ketiga, visibilitas atau pengendalian visual. Salah satu kekuatan just in time adalah sistemnya yang merupakan sistem visual. Kemudian yang keempat, eliminasi kemacetan. Untuk menghapus kemacetan, baik dalam fase setup maupun dalam masa produksi, perlu dilakukan beberapa pendekatan yang melibatkan tim fungsi silang. Tim ini terdiri dari berbagai departemen seperti perekayasaan, manufaktur, keuangan, dan departemen lainnya yang relevan. Kemudian yang keenam, total produktif maintain. Merupakan suatu keharusan dalam sistem just in time. Kemudian yang ketujuh, kemampuan proses, statistical process control, dan perbaikan berkesinambungan. Kemudian ada strategi dalam mengimplementasikan sistem just in time dalam perusahaan. Yang pertama, strategi penerapan pembelian just in time. Dukungan, yaitu dari semua pihak terutama yang berkaitan dengan kegiatan pembelian dan khususnya dukungan dari pimpinan. Tanpa ada komitmen dari pimpinan tersebut, just in time tidak dapat terlaksana. Mengubah sistem, yaitu mengubah cara mengadakan pembelian, yaitu dengan membuat kontrak jangka panjang dengan pemasok sehingga perusahaan cukup hanya memesan sekali untuk jangka panjang. Selanjutnya barang akan datang sesuai kebutuhan atau proses produksi perubahan di perusahaan. Kemudian strategi penerapan just in time dalam sistem produksi. Penemuan sistem produksi yang tepat yaitu dengan sistem tarik yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan menghilangkan banyak mungkin pemborosan. Penemuan lini produksi yaitu dalam satu lini produksi harus dibuat bermacam-macam barang sehingga semua kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda itu dapat terpenuhi. Selain itu, lini produksi tersebut dapat menghemat biaya bahan, persediaan, dan sebagainya. Just in time bukan hanya sekedar metode pengendalian persediaan, tetapi juga merupakan sistem produksi yang saling berkaitan dengan semua fungsi dan aktivitas. Hubungan antara just in time dan total quality management. Untuk mengimplementasikan just in time, diperlukan adanya sistem total quality secara keseluruhan dalam organisasi. Just in time mensyaratkan semua departemen dapat merespon kebutuhan-kebutuhannya. Apabila departemen produksi melaksanakan just in time tetapi organisasi secara keseluruhan tidak mengupayakan total quality management.
maka personal departemen produksi akan menghadapi hambatan yang besar. Selain itu, just in time juga mensyaratkan perubahan, sehingga seringkali timbul penolakan dari departemen yang memiliki komitmen untuk berubah. Perbaikan secara terus-menerus atau kaizen selalu beriringan dengan total quality management. Bahkan sebelum filosofi total quality management ini terlaksana atau sebelum sistem mutu dapat dilaksanakan dalam suatu perusahaan, maka filosofi ini tidak akan dapat dilaksanakan sehingga memperbaiki secara terus-menerus. Itu just in time adalah usaha yang melekat pada filosofi total quality management itu sendiri, sehingga Kaizen juga bisa merupakan suatu kesatuan pandangan yang komprehensif dan terintegrasi. Keuntungan just in time yang pertama, seluruh sistem yang ada pada perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Kemudian yang kedua, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk mempekerjakan para stafnya. Yang ketiga, barang produksi tidak terlalu harus dicek, disimpan, atau direkrut kembali. Keempat, kertas kerja bisa lebih simpel. Yang kelima, penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi, misalnya mengadakan promosi tambahan. Prinsip dasar just in time yang pertama, menghilangkan semua aktivitas atau sumber-sumber yang tidak memberikan nilai tambahan terhadap produk. Kemudian yang kedua, komitmen terhadap kualitas prima. Yang ketiga, mendorong perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, memberikan tekanan pada penyederhanaan aktivitas dan peningkatan visibilitas yang memberikan nilai tambah. Berikutnya, sistem just in time penting bagi perusahaan produksi. Just in time adalah suatu sistem keseluruhan filosofi operasi manajemen di mana segenap sumber daya, termasuk bahan baku dan suku cadang, personalia, dan fasilitas dipakai sebatas dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk mengangkat produktivitas dan mengurai pemborosan. Just in time didasarkan pada konsep arus produksi yang berkelanjutan dan mensyaratkan setiap bagian proses produksi bekerja sama dengan komponen-komponen lainnya. Tenaga kerja langsung dalam lingkungan just in time dipertanggung dengan perluasan tanggung jawab yang berkontribusi pada pemangkasan pemborosan biaya tenaga kerja. Ruang dan waktu produksi. Perusahaan-perusahaan fabrikasi menyimpan 3 jenis persediaan: bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Persediaan ini dirancang untuk bertindak sebagai penyangga sehingga kegiatan-kegiatan perusahaan tetap dapat berjalan mulus meskipun para pemasok terlambat melakukan pengiriman atau bahkan seluruh departemen tidak mampu beroperasi selama beberapa waktu karena sesuatu atau hal lainnya. Namun penyimpanan persediaan itu sudah tentu saja memakan biaya besar. Sistem just in time merupakan upaya untuk mengurangi atau menghilangkan persediaan. Perusahaan yang mengadopsi sistem just in time ke proses produksi pastilah terhadap merancang kembali fasilitas-fasilitas fabrikasinya dan kejadian-kejadian yang memicu proses produksi berdasarkan prediksi terhadap masa yang akan datang. Dalam sistem tradisional memiliki risiko kerugian yang lebih besar karena overproduksi daripada produksi berdasarkan permintaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, muncullah ide just in time yang memproduksi apabila ada permintaan. Suatu proses produksi hanya akan memproduksi apabila diisyaratkan oleh proses berikutnya. Sebagai akibatnya pemborosan dapat dihilangkan dalam skala besar, yaitu berupa perbaikan kualitas dan biaya produksi yang lebih rendah. Kedua hal tersebut menjadikan perusahaan lebih kooperatif karena tujuan utama just in time adalah untuk meningkatkan laba dan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui usaha pengendalian biaya, peningkatan kualitas, serta perbaikan kinerja penerimaan. Terima kasih. Mungkin cukup sampai sini saja. Semoga bermanfaat untuk kalian. Bila ada salah atau kekurangan dalam memaparkan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.